Langsung mulai saja Bu Denti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Denti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Pur, dan saya tetap semangat dan tidak lupa senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata aja. Iya. Gimana Bu Denti? Ada apa ini? Kita melakukan pertemuan ini. Katanya tadi di WA Bu Denti ada yang ingin dibicarakan sehingga kita sampai menggelar virtual Zoom seperti ini Bu Denti. Kira-kira ada masalah apa Bu Oke, Denti? siap Bun. Bun jangan tegang-tegang ya Bun. Kan kalau saya berasa nyaman, tentram gitu ngobrol sama Bu Pur, kedekatan muncul ya Bu Pur ya. Tentu saja. Saya juga enak Bun ceritanya dan tidak ragu-ragu gitu. Silakan Bu Denti. Kan ini suasananya sepertinya Bu Denti sudah sangat siap untuk bercerita ini. Saya bercerita, dibilang curhat juga sedikit menyerempet-nyerempet kali ya Bun bahasa saya ya. Gini Bun, kemarin waktu saya mencoba yang namanya pembelajaran menyenangkan Bun, ada ice breaking, ada seremoni masuk kelas, pokoknya kedekatan sama anaknya itu terbangun ya Bun ya. Apalagi saya ini ngajarnya tingkat SMA. Kemudian menyenangkan gitu lah Bun pembelajarannya. Nah, akhir-akhir kemarin kendor Bun. Kendor, biasanya saya menyelesaikan ice breaking itu menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran saya itu ada 2 atau 3 gitu ya Bun ya, biar anak itu tetap semangat, apalagi di jam kelelahan bekerja sehingga menyebabkan bangun siang dan tidak sempat menyiapkan pembelajaran yang maksimal begitu. Iya Bun, tapi kan niat hati saya itu namanya kita, apalagi anak saya itu udah kelas 12 gitu. Udah dewasa lah pikir saya gitu ya. Dengan walaupun saya menyiapkan 1 ice breaking tadi, tetap ada sesi curhat di awal, tapi tidak sepanjang waktunya, tidak sepanjang seperti biasanya gitu. Mereka tetap bisa membangun gitu loh Bun. Membangun fokus mereka, semangat mereka gitu. Pengennya saya segitu loh Bun. Oh, itu kepengennya Bu Denti, tapi ternyata anak-anak itu belum berkembang, belum sesuai dengan pemikirannya Bu Denti gitu ya? Iya Bun, belum sesuai banget saya bilang. Yang saya ajar itu kan anak kelas IPS Bun, luar biasa kalau anak IPS itu terkenal ya Bun ya. Nah, kelas IPS itu jadi tuh guru ini harus dituntut benar-benar inovatif gitu ya, biar kedekatannya terus mereka semangat gitu. Di saat saya kendor sedikit, mereka kendornya lebih banyak lagi gitu. Iya, coba sekarang Bu Denti merenungkan ini ya, sembari merenungkan dari cerita-cerita Bu Denti. Sebenarnya kan sudah diketahui begitu permasalahannya. Yang pertama, ketika Bu Denti bercerita bahwa Bu Denti itu tidak sempat begitu kan ya menyiapkan perangkat pembelajaran yang maksimal gitu karena terlalu banyak tugas. Kemudian yang kedua juga Bu Denti mengira bahwa karena anak-anak SMK itu sudah dewasa, bisa dia untuk belajar mandiri sesuai dengan keinginan Bu Denti. Ternyata tidak begitu ya. Kalau Bu Denti merenungkan kembali, kira-kira apa sih Bu yang harus diperbaiki sehingga anak-anak itu semangat begitu dalam belajarnya, walaupun anak-anak itu
walaupun Bu Denti ketika banyak pekerjaan, anak-anak itu tetap bersemangat dalam belajar. Apa Ibu kira-kira? Menurut Bu Denti begitu. Berarti saya ini jangan kendor kali gitu ya Bun, bahasa saya. Tetap harus siap, menyiapkan gitu, biar mereka tetap semangat seperti biasanya. Terus apa ya Bun ya? Kan saya kesiangan jadinya Bun, banyak tugas-tugas itu numpuk, bertumpuk jadi satu. Sampai malaman itu saya bingung, yang mana sih yang mesti kerjain duluan gitu. Akhirnya kadang kan saya tinggal tidur ya Bun ya. Iya tadi Bu Denti sudah salah satunya mencarikan harus tetap semangat. Tapi kan memang ketika kita sedang banyak pekerjaan itu Bu Denti, iya tadi Bu Denti kan sudah bicara sudah kayaknya harus semangat gitu kan ya. Tapi kan Bu Denti harus ada salah satu solusi. Kira-kira apa ketika Bu Denti sebagai seorang pendidik itu kan tidak hanya mendidik saja, terkadang ada tambahan gitu kan tugas dari sekolah atau tugas yang lainnya sehingga mungkin Bu Denti kelelahan ketika malam hari sehingga tidak bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik. Kira-kira selain Bu Denti tetap semangat, apa sih yang bisa dilakukan Bu Denti walaupun tidak menggunakan ice breaking yang beberapa kali? Kira-kira Bu Denti kepikiran apa itu untuk membangun semangat belajarnya anak? Karena kan memang kita biasanya banyak sekali gitu kan pekerjaan dan nggak mungkin setiap kali Bu Denti harus melakukan ice breaking berkali-kali gitu. Kira-kira ada apa gitu yang dipikirannya Bu Denti? Sebenarnya saya tuh menyiapkan ice breaking itu sedari malam itu ini loh Bun, saya dari video-video sebenarnya tidak terlalu berat. Tapi di saat itu tuh karena saya kesiangan untuk saya searching YouTube lagi itu tuh waktunya mepet Bun. Jadi saya kadang menggunakan yang lama lagi, saya puter-puter lagi. Tidak menggunakan mencari yang terbaru gitu. Biasanya setiap ini saya beda-beda gitu. Jadi anak tuh ada yang hari ini berbeda gitu loh. Senang mereka itu. Selain menggunakan Bu ice breaking, apalagi kira-kira Bu yang membuat anak itu semangat? Apa ya Bun ya? Kadang yang bikin apa ya Bun ya? Biasanya saya itu menggunakan selain ice breaking, tebak gambar. Terus kadang cerita dari mereka, curhatan mereka dulu, biasanya gitu. Atau juga mungkin Bu Denti itu bisa dilakukan atau mungkin Bu Denti untuk membuat anak semangat itu selain ice breaking juga Ibu bisa mengajak anak-anak ke lingkungan sekitar belajar di luar gitu sehingga mereka lebih semangat itu juga bisa Ibu dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Selain itu kan bisa juga itu salah satu solusi sih Bu ya. Selain tadi ice breaking sehingga ketika Ibu tidak dapat memberikan ice breaking tapi anak itu kan sudah senang gitu belajar di luar begitu. Iya, biasanya saya juga gitu Bun, kalau jam abis siang itu panas ya Bun ya, gerah walaupun di kelas itu tuh sudah pakai kipas. Kemudian Bu Denti, kan tadi sebenarnya apa yang menjadi patokan Bu Denti anak-anak itu bersemangat belajar begitu Bu Denti? Apa ukurannya Bu Denti? Bu Denti sebenarnya apa ukuran Bu Denti ketika Bu Denti mengajar anak-anak itu semangat itu apa ukurannya Bu Denti? Bisa terlihat dari mana begitu Bu Denti?
fokus ya Bun ya, anak itu fokus sama pelajaran saya. Dia itu cepet respon, tanggap, terukurnya. Mereka terus nyaman untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan itu dia berani gitu Bun. Enggak cuman kelas yang diem, adem, ayem gitu. Oh, Anak-anak itu jadi biasanya berlomba-lomba, "Bu, saya Bu, saya Bu, saya Bu," gitu. Nah, saat itu tuh kalau saya kurang gurunya kurang semangat, mereka juga kendor gitu. iya. Jadi tadi solusinya Bu Denti, dari cerita Bu Denti sudah apa ya jawabannya tadi? Harus lebih semangat lagi begitu kan ya, walaupun banyak kerjaan. Tadi sudah Bu Denti utarakan supaya anak-anak itu semangat dimulai dari diri Bu Denti sendiri. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita sharing seperti ini akan menumbuhkan kesemangatan Bu Denti yang luar biasa walaupun dalam keadaan yang sangat berat atau capek begitu ya untuk mengurusi segala macam pekerjaan begitu. Iya, siap Bun. Berarti saya harus lebih semangat, tetap Iya, manajemen waktu lagi, apa yang mau saya kerjain duluan gitu, mana yang urgent duluan. Lebih banyak itu ya pelajaran buat saya. Jadi saya siap setiap mau masuk kelas itu ngadepin anak-anak. iya, begitu. Itulah solusinya Bu Denti. Semoga kita sharing ini akan menambah kesemangatan kita dalam mendidik anak-anak. Terus Iya, semangat Bu Denti. siap Bun. Semangat, semangat terus ini. Iya, Berproses, berinovasi. Terima iya, kasih ya Bu Pur. Saya bisa dapat apa ya, pencerahan. Jadi saya bisa berpikir berulang apa yang harus saya perbaiki ke belakangnya, ke depannya yang harus saya lakukan. Terima oke. kasih Pur. Ya, sama-sama Bu Denti. Ya, baiklah sekarang gantian Bu Denti menjadi coach-nya. Oke. Tutup dulu tadi Bun. Oh iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Oke, apa ya yang duluan saya mau ini sama Bu Pur ya? Saya awali dulu ya Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pur tetap semangat, semangat, semangat. Siang hari, siang bolong jam 2 lagi nih Bu Pur ya. Kadang Iya, waktunya isi kepala rehat terus disuruh mikir ya. tidak apa-apa Bu Benti. Bu Pur hari ini di kerjaan ada hambatan tidak Bu Pur? Ada sih Bu Denti, ada. Tadi saya ini mengisi kelas 1 gitu. Saya mengajar kelas 1 Bu Denti. Kelas 1 SD. Iya, di kelas saya itu kebetulan anaknya rekan saya itu rekan sesama guru itu sekolah di situ dan dia sekarang juga baru kelas 1 begitu ya. Ini saya benar-benar ada masalah begitu Bu Denti. Dan saya bingung begitu bagaimana apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika anak itu ibunya menjadi guru di sekolah saya juga, di sekolah kami itu menjadi guru kelas 3. Sedangkan anak guru tersebut kelas 1 begitu. Anak tersebut kalau dibilang sangat manja. Sangat manja sekali. Laki-laki perempuan Bun? Perempuan, sangat manja sekali. Jadi sampai setengah tahun ini apa namanya, jika disuruh apa-apa begitu tidak pernah mengerjakan PR begitu kan ya Bu.
kadang sering lupa membawa buku begitu. Kemudian kalau disuruh kan biasanya kita membuat kesepakatan kelas begitu ya. Jadi membuat kesepakatan kelas disertai dengan konsekuensinya begitu. Tapi ketika saya tanyakan apa misalnya dalam pembelajaran dia disuruh mengerjakan tugas itu tidak pernah selesai. Ketika kita buat kesepakatan kelas mengerjakan tugas harus selesai, kalau tidak selesai dia apa konsekuensinya dia tidak mau menjawab konsekuensi tersebut apa yang dia inginkan dan jadinya dia tidak pernah selesai begitu. Dan yang paling parahnya lagi setiap ada tugas ketika misalnya jam istirahat begitu kan dia lari ke tempat mamanya begitu di kelas 3 dan kemudian dituliskan dengan mamanya begitu. Jadi saya sebagai rekan gurunya untuk serta-merta menegur itu tidak enak begitu kan Ibu. Itu sih Bu masalahnya, bingung saya apa yang harus saya lakukan begitu. Iya Bun ya, apalagi itu masih kelas 1 SD. Tapi pernah nggak Bun, Ibu tanya gitu sama anaknya langsung sebelum ke orang tuanya? Pernah sih, saya pernah tanya begitu kan. Misalnya namanya si A begitu kan, si A kenapa tidak selesai gitu. Kemudian dia langsung menangis, mama begitu. Jadi saya tuh bingung gitu. Kalau itu dia langsung lari ke tempat mamanya begitu. Saya tanya ke mamanya kadang hanya diam saja begitu kan. Sudah sih saya sudah utarakan juga sih dengan kepala sekolah begitu. Ini bagaimana Ibu gitu. Jadi kita ini cari solusinya ya Bun ya. Iya. Anak seperti itu tapi dia juga anaknya rekan kita kerja ya Bun. Jadi ada enak gitu ya Bun ya. Benar sekali. Iya, saya jadi bingung apa begitu yang harus saya lakukan. Tapi gitu. maaf nih Bun sebelumnya, anak itu ini tapi kan normal gitu Bun. Normal, anak itu normal gitu. Hanya mungkin karena terlalu dimanja, jadi apa-apa sedikit-sedikit menangis, mama begitu. Kalau tidak selesai disuruh menyelesaikan menangis begitu kan. Kalau nanti saya lengah dia lari ke kelas mamanya begitu. Dan mamanya juga menuliskan tugas anaknya tersebut begitu. Kadang suka tidak membawa buku dan itu. Ibu pernah obrolin gitu sama ibunya gitu? Apa nggak enak kalau bilang, Bun anak Ibu gimana gitu? Sebenarnya sih saya kepikiran, saya ini kepingin ngobrol gitu sama ibunya, tapi tidak sebagai rekan kerja, tapi sebagai wali murid begitu kan Bunya. Karena tapi ini belum saya lakukan. Tadilah ya ketika di kantor bareng-bareng gitu, tapi ketika ingin saya serta-merta menegurnya kan banyak rekan guru yang lain begitu. Saya berkeinginan itu seperti wali-wali murid yang lain ketika ada masalah dengan anaknya begitu, saya ingin memanggil gitu. Tapi ya itu sih baru keinginan saya seperti itu. Tapi belum terrealisasi Bun karena ada rasa tidak enak tadi ya Bun ya. Iya, kalau bagaimana menurut Bu Denti bagaimana itu? Solusinya ya Bun ya. Iya, kalau saya memanggil sebagai wali murid begitu. Dengan wali kelas, mata, Ibu wali kelas. Saya wali kelas dan saya memanggilnya dengan empat mata gitu.
Saya rasa tidak apa-apa ya Bun ya, itu termasuk salah satu solusi juga loh. Kita komunikasi sama orang tuanya, walaupun itu rekan kerja kita. Tapi kan ini sebagai profesi kita gitu. Kita harus ada ranahnya masing-masing juga. Kalau dibiasakan seperti itu, kasihan anaknya Bun, lama-lama Bun. Kasihan anaknya gitu. Iya Bu Denti, saya juga merasa bahwa kasihan anaknya, dia tidak bisa mandiri begitu. Saya memang terpikir solusinya untuk seperti itu gitu. Dengan sharing dengan Bu Denti ini sangat membantu saya sekali begitu. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa saya rasa Bun, tapi kan kita pasti menggunakan bahasanya yang gimana gitu. Jangan sampai orang tuanya tersinggung. Karena nanti kan anaknya yang rugi Bun, sayang gitu loh Bun. Apalagi masih kelas 1 gitu kan. Iya, Ngobrol iya. aja ini orang tuanya gitu. Pendekatannya. Kan kita sama-sama enak gitu. Sama sih Bun, pengalaman saya juga ada yang kayak gitu. Tetangga tapi Bunnya, tetangga deket gitu. Nanti bahasa ibunya, "Saya nitipin anak saya ya, tolong dijaga ya," gitu. Laki-laki tapi. Nah, tapi walaupun udah dewasa juga anak SMA tetep Bun ada rasa kayak gitu. Nanti dikit-dikit dia ngadu emaknya, ngadu ibunya, ngadu bapaknya gitu. Nah, dari situ pun kalau pengalaman saya pernah saya bilang, "Coba Bu, anak Ibu kan sudah dewasa, gimana caranya nanti dia mandiri? Kasihan anaknya. Kalau apa-apa masih ibunya, apa-apa masih bapaknya," gitu, Bun. Ada anak saya juga, Bun, malah laki-laki saya pernah nemuin. Sangat-sangat kata orang tuanya sih nggak manja sih, penuh perhatian gitu bahasanya. Tapi akhirnya jadi ketergantungan ya, Bun, ya, gitu. Anak SMA ya Bun, gimana anak SD gitu. Berarti Bu Pur juga harus super sabar gitu ya. Super semangat. Iya, super sabar dan harus super semangat. Iya. Jadi ada apa-apa mungkin besok saya berkeinginan begitu Ibu. Coba besok Bun, mulai besok gitu pelan-pelan kan pendekatan. Siapa tahu kan nanti membuahkan hasil gitu. Kan bahagia juga wali kelasnya. Iya, bahagia dan saya benar-benar itu menjadi PR saya begitu. Tapi nanti mudah-mudahan ketika saya memanggil orang tuanya bukan sebagai rekan kerja tetapi sebagai wali murid mudah-mudahan ada hasilnya begitu Ibu. Terima kasih Bu Denti atas solusinya. Sama coba direalisasikan dulu kan.